menyembuhkan. Yesus dokterku yang baik. Asyik, sekarang aku sudah sembuh. Tuhan Yesus yang menyembuhkan aku loh teman-teman. Aku ingin mengucap syukur. Aku ingin memuji Tuhan. Aku mau ikut bina iman. Mau mandi dulu. Ayo teman-teman. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Stef. Dan Kak Stef akan ditemani oleh Kak Rose. Nungguin ya. Adik-adik, selamat pagi ya. Ya. Selamat pagi juga untuk mama papa yang mendampingi adik-adik untuk mengikuti Bina Iman Anak ya. Tadi kita sudah mendengarkan Kak ya. Ya. Kimi katanya sudah sembuh. Ya. Dan dia siap-siap untuk mengikuti Bina Iman Anak. Ya. Nah, adik-adik juga kan sudah siap ya. Sudah wangi. Sudah mandi. Sudah segar, sudah siap untuk mengikuti Bina Iman Anak. Betul kan Kak? Betul Kak. Nah, tadi Kimi katanya udah sembuh. Siapa coba yang menyembuhkan? Siapa Kak? Dokter. Mami yang bantu juga menemani, mengasih makan. Tapi itu semua bisa terjadi karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Ya. Kalau Kak Stef pernah sakit? Ya, Kak Stef pernah sakit. Kak Stef juga betul diberi obat oleh dokter, dijaga oleh orang tua, lalu minum obat. Tetapi Kak Stef berdoa, ya Tuhan, sembuhkanlah aku, tolong aku. Dan Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan itu semua. Betul sekali adik-adik. Tuhan Yesus mempunyai banyak sekali cara untuk menyembuhkan kita. Bisa melalui obat-obatan, bisa melalui dokter, bisa melalui perawatan dari orang tua, dan juga bisa melalui mukjizat ya. Tuhan Yesus tidak berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah ya. Tuhan Yesus kasihnya luar biasa. Kak Ros juga merasakan kasih Yesus yang begitu manis dan indah. Betul gak Kak? Yep. Kita mau katakan kasih Yesus manis dan indah. Sungguh manis. Ayo adik-adik, kita menyiapkan diri untuk memuji Tuhan. Ayo berdiri. Ayo. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh. Sungguh indah. Lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh. Kasih Yesus manis dan indah. Oh. Kasih Yesus manis dan indah. Betul sekali adik-adik. Kasih Yesus sungguh manis ya. Adik-adik juga merasakannya kan? Oke adik-adik, sekarang kita ingin mendengarkan kasih Yesus yang luar biasa.
Karena hari ini kita ingin membahas bahwa Yesus adalah penyembuhku. Penyembuh Kak Ros, penyembuh Kak Steph, penyembuh kakak-kakak yang lain, dan juga adik-adik dan mama papa. Ayo kita siapkan hati untuk berdoa. Ayo kita duduk lagi, lipat tangan, tutup matanya. Kita buat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih kalau hari ini kami anak-anak-Mu berkumpul bersama mengikuti kegiatan Bina Iman Anak. Tolong kami agar dapat mendengarkan dengan baik, agar kami dapat mengerti apa yang akan Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami mohon semua ini melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan sabda Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti kasih Yesus, sungguh manis dan indah. Kita ingin menyiapkan telinga kita, pikiran kita, kemudian hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Ayo kita siap-siap adik-adik. Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, hari ini Kak Nia akan membacakan Injil dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Inilah Injil dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus
memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Halo adik-adik Bina Iman Santo Laurentius, apa kabar? Semua sehat? Puji Tuhan. Jumpa lagi dengan Katina hari ini dan Kapas. Oke. Dalam kitab suci Perjanjian Baru, kita menemukan banyak sekali catatan peristiwa mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, ada Tuhan Yesus menenangkan badai. Ada Tuhan Yesus memperbanyak roti dan ikan. Ada lagi saat Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur dan banyak lagi. Ya. Pada bacaan hari ini, kalian tadi sudah mendengar ya, yang dibahas adalah dua peristiwa sekaligus, yaitu peristiwa Tuhan Yesus menyembuhkan seorang wanita yang sakit pendarahan, dan yang kedua, Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus. Yairus itu seorang kepala rumah ibadat. Rumah ibadat orang Yahudi disebut sinagoga. Ya, Yairus itu kepala sinagoga. Peristiwa yang dialami Yairus dan wanita yang sakit pendarahan memiliki kesamaan. Kesamaannya adalah mereka sama-sama mengalami mukjizat dari Tuhan Yesus. Yang satu sembuh dari sakitnya, yang satu anaknya dibangkitkan dari kematian. Apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa mukjizat yang dialami Yairus dan wanita yang sakit pendarahan ini? Ya, kedua-duanya percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus dapat menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam hidup mereka. Sebagai anak Katolik, kalian percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyelesaikan masalah dalam hidup kalian? Amin. Yang kedua, setelah mereka percaya, yakin Tuhan Yesus dapat menyelesaikan masalah mereka, mereka
mencari Tuhan Yesus. Mereka mendekati Tuhan Yesus. Ya, artinya mereka melakukan sesuatu. Mereka tidak hanya diam saja berpangku tangan lalu menunggu. Tidak, ya. Mereka melakukan sesuatu. Sebagai orang Katolik, sebagai anak Katolik, kita sangat-sangat beruntung karena kita memiliki sesuatu yang membuat kita menjadi dekat dengan Tuhan Yesus. Bukan saja dekat, tapi kita bersatu dengan Tuhan Yesus. Apa coba? Ya, kita memiliki sakramen Ekaristi yang tidak dimiliki oleh saudara-saudara kita yang lain, hanya di Katolik. Ya, pada saat kita menyambut komuni, kita bersatu dengan Tuhan Yesus. Ya, penting sekali kita dekat dan bersatu dengan Tuhan Yesus. Tadi yang pertama, Yairus dan wanita itu memiliki iman, mereka percaya. Yang kedua, Yairus dan wanita itu tidak tinggal diam, ya. Mereka mendekat, mereka mencari Tuhan Yesus. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah Yairus dan perempuan itu sama-sama memohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus membantu mereka, ikut campur tangan untuk menyelesaikan masalah mereka. Ya, Yairus memohon dengan sangat kepada Tuhan Yesus supaya anaknya disembuhkan. Wanita yang sakit ini percaya Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Dan ketika Tuhan Yesus bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Wanita itu segera tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dan memberitahukan kepada Tuhan Yesus segala-galanya. Ya, jadi dia mengucapkan apa yang ada di dalam isi hatinya. Nah, sebagai anak Katolik, kita percaya sampai hari ini, sekarang pun Tuhan Yesus dapat mendengar permohonan kita. Bagaimana caranya? Ya, dengan berdoa. Dalam doa kita mengungkapkan permohonan kita kepada Tuhan Yesus. Dalam Matius 21 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ya, jadi kita bisa berdoa. Nah, dikatakan dalam kitab suci tadi, kita berdoa dengan penuh kepercayaan. Sebagai orang Katolik, sebagai anak Katolik, kita mempunyai satu doa yang sangat powerful, yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu doa rosario. Dengan berdoa rosario, kita berdoa dengan perantaraan Bunda Maria. Nah, adik-adik, mujizat dapat terjadi karena kita percaya, karena kita beriman. Ya, kepada wanita yang sakit pendarahan, Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ya, dan kepada Yairus, Tuhan Yesus mengatakan, "Jangan takut, percaya saja." Ya, dengan beriman dan percaya, mujizat dapat terjadi. Nah, sekian dulu hari ini dari Katina. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah dulu. Dadah. Selamat pagi adik-adik. Hari ini Kak Fili mau mengajak adik-adik membuat stetoskop dari bahan-bahan yang ada di rumah adik-adik masing-masing. Yuk, kita siapin bahannya ya. Ada karton putih bentuk huruf U, ada karton bunderan, warnanya boleh apa aja, yang kecil, kemudian bunderan yang lebih besar. Kita juga butuh tali atau pita ya adik-adik, panjangnya kurang lebih 35 cm. Jangan lupa lemnya. Oke, kita mulai ya. Pertama, kita
kita akan lem pita ini ke belakang kartonnya ya. Posisinya di tengah ya adik-adik. Oke, di tengah bawah. Oke, kita lem di tengah. Seperti ini adik-adik ya. Tekan. Lalu kita balik. Nah. Kemudian kita lem lagi ujungnya di atas. Di tengah, di lingkaran yang besar. Lemnya nggak usah banyak-banyak ya adik-adik. Oke, kita pasang lemnya di sini. Nah, setelah itu kita pasang lingkaran yang lebih kecil di tengah lingkaran yang besar. Nah, kita tempel menutup pitanya sedikit supaya rapi. Oke. Nah, seperti ini adik-adik. Sudah jadi, nanti dipasang di leher. Nah, adik-adik, hari ini cerita Tuhan Yesus yang menyembuhkan seorang anak yang sakit. Adik-adik juga bisa membantu saudara atau papa mama yang sedang sakit. Caranya dengan bergembira sehingga tidak terasa sakitnya. Selamat beraktivitas ya adik-adik. Adik-adik sudah selesai nih mendengarkan sabda Tuhan. Sudah juga mendengarkan ulasan dengan baik dan juga beraktivitas. Sekarang tiba di penghujung acara di penutup ya. Untuk persembahan boleh ke nomor rekening di bawah ini. Ya, adik-adik jangan lupa untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan ya. Karena Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus selalu menyertai kita dan juga memberikan kasih-Nya yang luar biasa. Dan juga jangan khawatir kalau kita sakit, kita bilang kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan aku. Ya, oke, kita mau tutup acara kita dengan doa dan juga lagu I've Got the Joy. Karena kita merasakan sukacita karena Allah ada di dalam diri kita. Ayo adik-adik, kita siapkan hati untuk berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Bapa atas penyertaan-Mu pada hari ini. Khususnya kami boleh bersukacita karena kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus adalah penyembuhku, penyembuh kami semua ketika kami sedang sakit. Ya Bapa, terima kasih atas Tuhan Yesus yang hadir untuk kami. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ayo adik-adik, kita mau menyanyikan lagu I've Got the Joy dengan penuh sukacita. Ayo kita berdiri. I've got a joy in my heart. I've got a joy in my heart. I've got a joy in my heart because of you. Got a joy in my heart. I've got a joy in my heart. I've got a joy in my heart because of you. I've got a smile. I've got a smile on my face. I've got a smile on my face. I've got a smile on my face because of you. I've got a smile on my face. I've got a smile on my face. I've got a smile on my face because of you. I've got Jesus. I've got Jesus in my heart.
I've got Jesus in my heart. I've got Jesus in my heart because of you. Oh, oh. I've got Jesus in my heart. I've got Jesus in my heart. I've got Jesus in my heart because of you. Hai adik-adik. Ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus selalu memberkati kita, kasih-Nya selalu menyertai kita selamanya. Sampai jumpa.